Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik selalu bersyukur apa adanya. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, uh, ini maaf ya, ini kemarin 2 hari tidak upload video ya, karena banyak kesibukan ya, padat sekali sehingga saya tidak sempat membuat konten buat teman-teman semua ya. Dan mungkin juga bagi teman-teman yang komentarnya belum sempat saya jawab ya, saya mohon maaf ya. Insya Allah nanti ketika kita ada waktu luang ya pasti saya jawab itu. Baik ya teman-teman, jadi topik kali ini adalah selalu bersyukur apa adanya ya, selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya. Dengan seperti itu maka asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu jauh akan lebih membaik ya, karena secara psikologis ya, secara emosional, secara perasaan, secara pikiran kita jauh menjadi lebih tenang ya. Nah, ini juga sebagai konsep ya, ketika kita sering mendengar ya, mungkin dari teman-teman atau mungkin dari motivator yang selalu ngomong yang penting tenangkan pikiran, yang penting tenangkan pikiran ya itu, tetapi metodenya bagaimana ya, kan kadang kita bingung ya. eh, Nah, makanya ini adalah salah satu jawaban dari untuk menenangkan pikiran ya. Ini adalah dengan cara selalu bersyukur teman-teman ya. Bahkan selalu bersyukur apa adanya ya. Jadi baik mensyukuri hal-hal yang menyenangkan ya maupun sebaliknya ya yang tidak menyenangkan. Kalau mensyukuri hal-hal yang menyenangkan ini saya kira tidak perlu kita bahas ya, karena itu sudah suatu kepastian ya, suatu hal yang otomatis biasa ketika kita mendapatkan suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan ya, bahkan suatu kesuksesan, itu pasti kita alhamdulillah lah ya, selalu bersyukur gitu. Tetapi yang justru akan saya sharingkan kepada teman-teman ini sebenarnya bagaimana kita mensyukuri ya keadaan kita ya, terutama yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis teman-teman. Jadi yang namanya bersyukur ya, kalau bersyukur dalam arti luas ya itu mungkin kita hanya ya siap untuk melaksanakan semua perintah-perintah ya, menjauhi semua larangan-larangan. Nah, kita lakukan dengan sebaik mungkin ya. Itu konsepnya adalah kita mendekatkan diri, itu kan seperti itu ya. Tetapi untuk bersyukur pada saat ini adalah kita bisa menerima keadaan kita ya, keadaan kita terutama dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu dalam istilahnya kita sedang sakit lah ya, yaitu penderitaan kita tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah sebenarnya kalau kita kaji secara dalam itu banyak sekali hikmahnya teman-teman. Nah maka dari itu temukanlah ya, temukanlah keberuntungan, kebahagiaan
dari hikmah kita menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, untuk bisa mengambil hikmahnya itu ya, itu memang kita buka ya, kita buka dengan cara itu bersyukur ya, bersyukur dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan ya, itu kita tetap bersyukur, karena dengan bersyukur kemudian secara psikologis memang kita menjadi lebih lebih tenang, lebih damai ya, lebih nyaman ya, tidak selalu marah-marah, apalagi mengumpat ya. Nah, ini kalau kita sudah awali dengan syukur, jadi syukur ini ibaratnya password ya untuk membuka jiwa kita supaya menjadi lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang, dan pada ujung-ujungnya adalah kita bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri, sadar diri, yang buahnya nanti akan menjadi percaya diri. Nah, ketika kita sudah percaya diri, nah ini nanti termasuk kesembuhan itu akan menjadi semakin bisa terrealisasi ya, menjadi semakin nyata. Dan kalau kita memang selalu konsisten ya, bisa selalu sadar diri, kemudian akhirnya bisa mengendalikan diri, nah akhirnya berbuah menjadi percaya diri. Nah, disinilah ya, jadi kita harus mencermati ya, mencermati atau menelaah tentang diri kita sendiri, teman-teman. Jadi yang namanya penderitaan asam lambung psikosomatis ya, terutama yang menyangkut dengan kejiwaan ya, yang hubungannya dengan anxiety dan psikosomatik, ini adalah kuncinya memang percaya diri, mengendalikan diri, sadar diri, introspeksi diri. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sadari, kemudian kita praktekkan ya, insya Allah. Dan seperti itu nanti akan mudah membaik, teman-teman. Ini pengalaman yang saya alami, yang saya lakukan itu setelah saya analisa itu ternyata seperti itu. Bahkan kita kadang memang untuk mengoreksi diri kita sendiri itu kadang kita sulit ya, tetapi ketika kita mengoreksi orang lain itu begitu mudahnya ya, begitu kita melihat karakter orang lain yang mungkin kurang pas dengan diri kita, kita bisa langsung komentar ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa diri kita juga memiliki banyak kekurangan ya, yang harus kita sadari, dan mungkin itu juga perlu diperbaiki. Nah, disinilah ya, untuk bisa menyadari hal itu, maka kita awali dengan bersyukur ya. Maka sesuai dengan tema kali ini adalah selalu bersyukur apa adanya ya. Selalu bersyukur apa adanya ya, baik itu hal yang kebahagiaan ya, hal yang kesuksesan kita syukuri, itu hal yang biasa ya. Tetapi yang jauh lebih sulit ya, yaitu ketika kita bisa ya mensyukuri hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, termasuk dalam hal ini adalah mensyukuri penderitaan kita. Nah, itu. Tetapi kalau ini bisa kita lakukan, nah disinilah ya kejiwaan kita menjadi semakin bisa menemukan ya, menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan akhirnya nanti secara manajemen emosi kita jauh menjadi lebih stabil. Nah, disinilah jalan menuju kesembuhan atau menuju kebaikan daripada proses ya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Karena yang namanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini faktor dominan adalah dari faktor pikiran, kejiwaan, perasaan. Nah, ini yang terus terang saja itu sulit untuk ibaratnya dirubah ini sedikit demi sedikit ya, tidak yang bersifat fisik. Kalau yang bersifat fisik ya, contohnya misalkan perut sakit ya, perut mungkin kembung, mungkin begah ya, begitu makan obat mungkin langsung sembuh ya, kalau memang itu faktornya hanya faktor katakanlah dari yang bersifat fisik, contohnya faktor makanan misalkan ya, itu akan mudah membaik ya. Tetapi ketika sakit kita ini sumbernya sudah dari pikiran, nah inilah yang harus kita cermati, teman-teman. Makanya ini satu hal yang penting ya, yang setelah saya
praktekkan ya, saya lakukan itu ternyata memang kita harus bersyukur ya. Jadi bersyukur selalu ya, selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas itu. Jadi intinya adalah syukur dan ikhlas, itu seperti itu. Nah, ketika itu sudah kita bisa terapkan ya, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, maka ini insya Allah asam lambung itu akan menjadi normal kembali ya, karena sering ya asam lambung itu naik dipicu karena dari ketegangan pikiran ya, ketegangan pikiran, perasaan, emosi, akhirnya jiwa ini menjadi stres ya, stres, banyak tekanan, dan maka reaksi tubuh itu jadinya seperti itu ya, asam lambungnya naik, kemudian terjadi GERD menimbulkan beberapa sensasi ya, sensasi kemudian mengundang kecemasan ya, karena kita merasakan hal-hal yang mungkin aneh ya, mungkin terlalu menyakitkan, terlalu dahsyat. Nah, akhirnya kecemasan kita menjadi timbul. Nah, setelah kita pikiran semakin cemas, khawatir ya, was-was, tidak percaya diri, nah akhirnya pikiran menjadi menganalisanya negatif tentang kondisi tubuh kita ya, sampai dengan merasa ketakutan ya. Kalau sudah seperti itu, maka ini akan meningkat menjadi terkena psikosomatiknya tuh. Jadi ketika pikiran negatif ya, tubuh menjadi semakin timbul sensasi lagi, menjadi timbul rasa-rasa yang gak enak lagi, karena itu memang respon tubuh ya, respon tubuh terhadap pikiran kita yang negatif. Nah, oleh karena itu kita memang harus bisa betul-betul ya, bagaimana kita mengendalikan perasaan kita menjadi tenang, emosi kita menjadi penyabar ya, kemudian pikiran kita menjadi rileks. Nah itu ya, nah itu walaupun ini juga faktor penentunya kompleks juga ya, yang namanya kita ingin tenang, damai secara pikiran, ini kan memang faktornya tidak hanya dari dalam diri kita ya, kadang dari lingkungan ya, dari lingkungan orang-orang di sekitar kita ya, itu juga harus memahami kalau lingkungan di sekitar kita, katakanlah yang pertama mungkin lingkungan keluarga ya, mungkin kerabat, teman dan sebagainya, itu sudah memahami semua tentang katakanlah penderitaan kita, itu akan lebih cepat membaik teman-teman ya. Tetapi kalau dari lingkungan terdekat kita itu tidak mendukung ya, ya sudah, kadang justru memicu kita, contohnya emosi kita menjadi naik ya, perasaan kita menjadi merasa mungkin tersakiti atau gimana, sehingga menimbulkan amarah ya, yang menjadi meningkat. Kemudian di pikiran kita menjadi beban pikiran ya, ibaratnya jadi tidur saja sulit karena memikirkan reaksi-reaksi yang dirasa oleh diri kita ini mengganjal seperti itu. Walaupun sebenarnya itu kadang itu hal-hal yang normal-normal saja ya, tetapi karena kita terkena anxiety dan psikosomatik, sehingga jiwa kita menjadi sensitif ya, menjadi sensitif sekali, sehingga menjadi perasa ya, bahkan menjadi pemarah ya, itu seperti itu ya. Nah ini yang harus kita kendalikan, yaitu dengan cara memang kita harus bersyukur apa adanya. Nah, untuk yang lebih penting lagi ya, mungkin teman-teman juga kadang masih bingung ya, saya juga sudah bersyukur tapi faktanya masih biasa-biasa saja. Nah itu kadang karena apa? Karena kita di dalam mungkin bersyukur hanya sebatas baru kata-kata ya, tapi itu harus direalisasikan dalam bentuk realnya ya. Realnya contohnya dalam bentuk sikap kita ya, dalam bentuk ya karakter lah, kita munculkan, kita praktekkan, itu nanti akan bisa merasakan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan hanya baru ngomong, iya saya bersyukur, saya selalu bersyukur, alhamdulillah, kalau hanya itu belum ada istilahnya lakunya ya, belum ada perbuatannya yang menunjukkan karakter daripada syukur itu ya, kadang belum apa-apa teman-teman ya. Maka dari itu ini adalah dari istilahnya konsep ya, dari kata, nah kemudian kita praktekkan menjadi real. Nah setelah itu nanti kita akan bisa merasakan teman-teman ya. Nah banyak hal yang dapat kita syukuri teman-teman ya, supaya ini lebih real ya, saya ingin
mencontohkan kepada teman-teman ya. Jadi banyak hal yang dapat kita syukuri seperti misalkan yang pertama satu ya, kita mensyukuri sakit ya, mensyukuri sakit. Ini kita kan merasa bahkan sakitnya tidak hanya sakit fisik ya, tetapi juga sakit jiwa kita ya. Jiwa kita juga merasa menderita, merasa mungkin tidak bahagia, ya, merasa sedih kan seperti itu ya Kak. Tetapi secara fisik juga kita banyak rasa, mulai dari yang kepala berat, keliengan, mungkin mata buram, telinga berdenging ya, mulut yang rasanya asam, pahit, leher kaku ya, kemudian dada mungkin berdebar-debar, dada rasa panas, senut-senut, nyeri dan lain sebagainya, sampai dengan perut juga selalu misalkan masih suka kembung, begah, sembelit ya, perih dan lain sebagainya, bahkan ibaratnya seluruh badan itu pegel-pegel ya. Itu juga pernah saya alami seperti itu teman-teman ya, sehingga secara fisik kadang menimbulkan anxiety, kita menjadi takut ini takut itu ya, sampai keluar rumah saja takut. Nah ini kan sakit yang sungguh kompleks teman-teman ya. Walaupun ketika kita mungkin kita ceritakan kepada ya katakanlah orang-orang terdekat atau siapa saja, kadang mereka sepertinya nggak percaya karena mereka nggak mengalami ya. Jadi untuk yang mengalami mungkin paham sekali dan senang ketika kita bisa saling sharing, saling tukar pikiran. Nah, akhirnya kita menjadi semakin semangat seperti itu. Tapi ketika orang-orang di sekitar kita tidak memahami, apalagi ketika kita ngomong juga sepertinya mereka nggak percaya tentang penderitaan kita. Nah, ini menjadikan kadang sulit untuk ini ya, untuk bangkit gitu loh. Nah, maka dari itu kita awali dari diri kita sendiri ya, karena pada dasarnya kebangkitan juga dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama kita mensyukuri sakit kita, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Mengapa kita syukuri? Karena kita yakin bahwa sakit kita ini adalah juga atas izin Allah ya. Nah, sehingga ketika kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya ya. Nah, ketika orang sakit itu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Nah, nikmatnya ditambah bukan berarti ditambah sakitnya, tapi disembuhkan menjadi semakin nikmat, itu artinya menjadi sembuh teman-teman. Itu seperti itu. Dan ini hikmahnya juga luar biasa ya, setelah kita mungkin mengalami sakit ini, asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, ini hikmahnya setelah kita mungkin sembuh ya. Nah, itu ternyata sungguh bahagia orang yang sehat. Jadi hikmahnya kita jadi bisa merasakan nikmatnya sehat, teman-teman ya. Tetapi kalau kita belum pernah mungkin mengalami kesakitan, nah kita sehat terus, nah mungkin kita tidak bisa menghayati nikmat sehat yang lebih ya. Tetapi karena kita sudah pernah mengalami penderitaan yang luar biasa, nah akhirnya ketika kita sehat ini betul-betul nikmatnya. Jadi itu teman-teman ya, salah satu hikmahnya dari pengalaman sakit kita ya, ini kita bisa menjadikan lebih bisa menghargai kesehatan ya, bahkan menjadi lebih bisa menikmati kebahagiaan ya, itu di saat kita sehat itu teman-teman. Oke ya, itu yang pertama ya, jadi mensyukuri sakit ya. Yang kedua kita mensyukuri sensasi ya, terutama yang masih punya rasa lah ya, punya rasa sensasi ya, entah itu mungkin masih sering pusing-pusing, sering keliengan ya, mungkin badan masih sering pegel-pegel ya, mungkin dada masih kadang panas, nyeri, nafas pendek, yang kadang mudah capek, sering ngos-ngosan, masih seperti itu. Kemudian yang mungkin perutnya juga sering tidak nyaman ya, masih suka kembung, masih banyak rasa lah, perih, sembelit dan lain sebagainya, sampai dengan yang mungkin mengalami penderitaan gemeteran ya, kesemutan, mau jalan saja seperti goyang dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari sensasi teman-teman, dan itu juga harus kita syukuri saja ya. Jadi ketika kita mungkin ada salah satu rasa ya,
rasa sensasi maksudnya ya, yaitu kita alhamdulillah saja ya, alhamdulillah saya bersyukur ya, walaupun misalkan perut masih kembung, nah tapi tidak apa-apa ya, ini hanya ya katakanlah asam lambung biasa ya, sebentar nanti juga akan sembuh. Kita harus punya keyakinan seperti itu teman-teman. Nah dengan seperti itu ya nanti karena kita sudah terkena psikosomatik akan menjadi sembuh beneran ya. Tetapi kalau kita tidak kita awali dengan syukur, hanya kita menikmati penderitaan, nah itu yang menjadi lama teman-teman ya. Jadi pokoknya syukuri aja ya apa adanya dalam diri kita ya. Nah itu ternyata hikmahnya itu luar biasa ya. Karena apa? Karena memang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini juga bisa kita pandang sebagai peringatan, sebagai ujian ya untuk kita berproses ya, berproses menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Jadi itu yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Maka bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan ya, optimis saja pasti sembuh ya. Pasti sembuh. Jadi yakin saja bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi katakanlah masih dalam penderitaan ini adalah sebagai proses ujian bagi kita yang harus kita selesaikan. Nah, ketika kita bisa melalui ujian itu dengan baik, nah maka derajat kita akan dinaikkan ya, akan dinaikkan levelnya ya. Maka kita menjadi semakin hidup ini semakin bahagia lah, bahagia, semakin indah dan seperti itu. Cuma memang jalannya harus seperti itu. Oke ya, maka dari itu yang masih banyak sensasi syukuri saja ya, syukuri saja, alhamdulillah ya, alhamdulillah walaupun mungkin kepala kadang masih pusing-pusing tidak apa-apa ya, nanti juga akan hanya numpang lewat lah istilahnya, akan segera sembuh itu. Oke, kemudian yang ketiga ya, kita juga mensyukuri kesembuhan ya, ketika yang sudah mulai membaik ya, sudah membaik. Nah itu juga kita harus lebih meningkatkan lagi syukur kita. Nah, karena syukur itu adalah kita adalah siap untuk menerima ya apapun yang diberikan kepada kita ya, termasuk kita juga berusaha mentaati apa yang dilarang kepada kita. Nah, maka dari itu ini sebagai peningkatan ya, peningkatan kualitas diri kita ya. Contohnya dengan mulai disembuhkan, kondisi sudah menjadi semakin membaik, nah kita menjadi lebih rajin dan tekun beribadah, menjadi lebih mendekatkan diri, mungkin banyak bersedekah ya, banyak bersolawat dan lain sebagainya. Nah itu yang pada akhirnya betul-betul jiwa kita menjadi semakin damai, semakin nyaman, semakin tenang ya, tidak tegang ya. Nah menjadi semakin penyabar. Nah akhirnya ini yang nanti akan membuat diri kita ini menjadi ya semakin netral lah. Contohnya asam lambung juga menjadi selalu normal karena tidak dipicu oleh ketegangan secara psikologis itu teman-teman. Oke ya itu. Nah kemudian yang terakhir ya itu selain tadi kita mensyukuri kesembuhan, nah kita juga mensyukuri hikmah ya, hikmah kebahagiaan ya. Jadi temukan ya, pokoknya temukan dari hikmah sakit itu ternyata luar biasa. Apalagi setelah merasa sembuh ya, ini mudah sekali untuk menemukan hikmah daripada sakit itu. Nah dengan seperti itu maka hidup ini menjadi semakin ya semakin bergairah, semakin damai, semakin nyaman ya. Itu seperti itu teman-teman. Dengan seperti itu, nah mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini menjadi semakin membaik. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja BF ya, maksud saya dari Berbagi Sehat ya, ini agak kelupaan ya. Ring Kamboja BF itu channel saya tentang burung ya itu. Ya maaf teman-teman. Jadi terima kasih ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman akan selalu sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.